Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah pengumuman Yunche, tidak sulit membayangkan bahwa semua orang di sini akan hidup dalam ketakutan dan kecemasan mulai saat ini. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa meski memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat dunia kagum. Mereka hanya bisa menaruh taruhan dan harapan mereka pada Yunche. Mesias, belum pernah ada Mesias yang sesungguhnya di dunia ini sampai sekarang. Meskipun kata-kata surga abadi Dewa Kaisar sangat menakjubkan, dia benar bahwa Yunche tidak akan mendapat pujian jika dia benar-benar berhasil menyelamatkan dunia dari bencana ini, bahkan jika dia diangkat menjadi penguasa tertinggi alam dewa. Ketika Yunche telah mengatakan semua yang perlu dikatakan, Realm King mengucapkan selamat tinggal pada Yunche dan Ice Phoenix Divine Sect dan pergi. Jarang sekali mereka berkumpul seperti ini, dan jika ada keadaan sulit lainnya, mereka akan dengan sepenuh hati memanfaatkan momen ini untuk mendiskusikan rencana dan tindakan pencegahan. Tapi melawan hampir 100 makhluk yang kekuatannya melampaui batas alam mereka, apapun yang mereka pikirkan hanya akan menjadi lelucon. Anak Dewa Yun, kami akan mengandalkanmu, kata Kaisar Langit Surga Abadi lagi sebelum pergi. Yunche mengangguk kuat dan berkata, jangan khawatir, senior. Junior ini akan melakukan yang terbaik. Juga, tolong panggil nama junior ini secara langsung. Hehe, baiklah. Kaisar Langit Surga Abadi tersenyum padanya, membalas anggukan itu, dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Tekanan yang ada di punggung Kaisar Dewa tidak memudar bahkan setelah dia menghilang dari pandangan Yunche. Tepat setelah surga abadi Dewa Kaisar pergi, Qianye Fantian berjalan di depan Yunche dan berkata dengan nada serius, anak Dewa Yun, kamu sekarang adalah satu-satunya harapan dunia. Tolong, mintalah apapun kepada kami jika Anda membutuhkan alam dewa kerajaan Brahma. Pasti, Yunche mengangguk dengan ekspresi acuh tak acuh ketika tiba-tiba, dia mendengar suara Xia Qingyue di samping telinganya. Dia berbalik sedikit dan menangkap tatapannya. Yang terakhir memalingkan muka setelah bertemu pandang sebentar tanpa berkata apa-apa lagi. Ahem, Kaisar Dewa Langit Brahma, apakah energi iblismu meningkat akhir-akhir ini? Yunche bertanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Hehe, Qianye Fantian tersenyum sebelum berkata dengan penuh rasa terima kasih, sudah hampir sebulan penuh sejak terakhir kali muncul, anak Dewa Yun. Bantuan ini saja tampaknya di luar kemampuan Qianye untuk membalasnya. Yunche berseri-seri padanya dan berkata, merupakan kehormatan bagi junior ini untuk membantu Kaisar Dewa nomor 1 di wilayah ilahi timur kita. Namun, kultivasi junior ini buruk, dan dia tidak menghilangkan energi iblis sekaligus. Tidak ada keraguan bahwa itu akan terjadi lagi segera. Yunche berpikir sejenak sebelum meluruskan ekspresinya. Bagaimana dengan ini, junior ini akan mengunjungi alam dewa kerajaan Brahma dan memurnikan energi iblis senior lagi. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memurnikan semuanya sehingga hal ini tidak akan terjadi lagi. Mata Qianye Fantian tiba-tiba bersinar terang. Dia adalah Kaisar Dewa Brahma dan praktisi terkuat di seluruh wilayah ilahi timur, tapi saat ini dia tampak kewalahan dengan kebaikan yang ditunjukkan Yunche kepadanya saat dia menjawab dengan tergesa-gesa. Tanggung jawab anak Dewa Yun adalah untuk selamatkan dunia, dan Qianye hanyalah satu orang yang berada dalam masalah. Qianye tidak pantas mendapatkan bantuan sebesar itu darimu, anak Dewa Yun. Yunche menghela nafas sebelum menjelaskan, tergesa-gesa membuat sia-sia. Junior ini harus menunggu waktu terbaik untuk berbicara dengan Kaisar Iblis Senior,
atau tindakannya hanya akan menjadi bumerang baginya. Junior ini tidak akan mengganggu Kaisar Iblis untuk sementara waktu, dan dia juga cukup bebas untuk saat ini, jadi kamu tidak perlu menahan diri, senior. Selain itu, Junior ini mendapat kehormatan untuk mengunjungi 3 dari 4 kerajaan di wilayah Ilahi Timur, tetapi bukan kerajaan nomor 1. Junior ini berharap senior tidak akan menyalahkannya karena mencampurkan bisnis dengan kesenangan. Qianye Fantian tampak semakin kewalahan setelah mendengar itu. Apa yang kamu katakan, anak Dewa Yun? Alam Dewa Kerajaan Brahma merasa terhormat dikunjungi oleh Anda. Jika ini keinginanmu, maka Qianye tidak akan menolak tawaranmu lagi. Qianye harus kembali dan membuat persiapan untuk menerima anak Dewa Yun segera. Qianye Fantian pergi setelah dia mengucapkan selamat tinggal pada Yun Che. Senyumannya masih ada, tapi kilatan keraguan muncul di matanya tepat setelah dia berpaling dari Yun Che. Anak Dewa Yun, alam atap suci ingin mengundangmu menjadi tamu kami jika kamu punya waktu. Seluruh sekte akan bangkit untuk menyambut Anda jika Anda melakukannya. Selamat tinggal. Luo Changsheng juga mengucapkan selamat tinggal pada Yun Che. Senyumannya tidak terlalu angkuh. Kamu terlalu sopan, Tuan Muda Changsheng. Yun Che juga tersenyum padanya. Mereka hampir terlihat seperti sepasang kenalan biasa. Selamat tinggal, anak Dewa Yun. Kali ini, Huo Poyun yang berjalan untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Hati-hati, Tuan Muda Sekte Huo. Yun Che mengangguk padanya sambil tersenyum. Ketika para ahli akhirnya pergi, atmosfer Ice Phoenix Divine Sect akhirnya kembali normal. Yun Che baru saja menghela nafas setelah mengusir semua orang ketika sosok halus tiba-tiba muncul di depannya. Tersenyum, bagaimana penampilanku hari ini, Kakak Hyun? Apakah saya cantik? Hari ini, Sui Meiyin mengenakan gaun biru yang mengurangi pesona kewanitaannya, namun menambahkan beberapa poin pada kemurniannya. Senyumannya bahkan menyaingi Feng Shuer beberapa tahun yang lalu. Sangat, tatapan Yun Che benar-benar terpaku pada Sui Meiyin. Anggukannya hampir tidak disadari. Hehehe, Sui Meiyin merasa sangat bahagia setelah menyadari bahwa Yun Che tenggelam dalam kecantikannya. Dia kemudian mendekat dan tiba-tiba berbisik di samping telinganya, Kakak Yun, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Apakah kamu diintimidasi oleh Kaisar Iblis? Menggertak, Yun Che tidak mengerti maksudnya. Yah, aku mendengar rumor yang sangat aneh akhir-akhir ini. Karena kakak laki-laki Yun tampan dan penerus kekuatan dewa jahat, ada orang yang mengatakan bahwa Kaisar Iblis mungkin telah memindahkan cinta lamanya kepadamu, artinya, alasan Kaisar Iblis mendengarkanmu adalah karena kakak laki-laki Yun telah mengorbankan tubuhnya. Saya, Yun Che meledak di tempat. Tentu saja tidak. Siapa bajingan yang mengatakan hal seperti itu? Ini adalah Kaisar Iblis pemalu surga yang sedang kita bicarakan, bagaimana mungkin dia bisa mempertimbangkan hal seperti itu? Selain itu, apakah aku terlihat seperti seseorang yang mengorbankan tubuhnya sendiri? Sui Meiyin menatapnya sebelum mengangguk dengan serius, ya. Astaga, Yun Che segera meraih pipinya dan menggelengkannya, ya, kepalamu. Hanya bicara omong kosong saja yang kau tahu, gadis kecil. Ayah, seru Sui Meiyin sambil memegangi pipinya yang memerah, tidak jelas apakah itu karena pipinya dicubit atau karena rasa malu. Kakak Yun baru saja meraih wajahku. Aku sangat bahagia. Yun Che tidak bisa menahan senyum padanya, kamu terlihat sama seperti dulu. Kenapa kamu tidak berubah sama sekali meski sudah 3000 tahun? Pandangannya bergeser sedikit ke bawah, sepertinya pertumbuhannya juga tidak mengarah ke sana.
Ekspresi Sui Meiyin tiba-tiba menegang ketika dia mendengar kata 3000 tahun. Dia berkata dengan bingung, apa yang kamu bicarakan? Ini baru 3 tahun, mengerti? 3 tahun. Sampai saat ini, dia tidak peduli sama sekali, tapi karena usia Yun Ce masih 2 digit, dia mulai memikirkan usianya sendiri dengan jumlah yang tidak wajar. Baiklah, 3 tahun lagi, kata Yun Ce dengan senyum penuh pengertian di wajahnya. Mata Sui Meiyin yang seperti bintang berputar sedikit, dan dia tiba-tiba bersandar sedikit pada Yun Ce sebelum berkata, aku mungkin sudah bertambah 3 tahun lebih tua, tapi aku tidak bisa dibilang muda lagi. Kapan kamu akan menikah denganku? Yun Ce memandangi pipinya yang memerah dan wajahnya yang lembut sebelum berseri-seri, jika kamu benar-benar tidak sabar menunggu, kita selalu bisa melewati malam pernikahan terlebih dahulu. Bagaimana kalau malam ini? Pada awalnya, Yun Ce bingung, tersesat, bingung, dan tidak yakin dengan obsesi dan pengejaran Sui Meiyin terhadapnya, tapi sekarang, dia secara tidak sadar menerima dan bahkan menikmati perhatiannya. Dia tidak dapat memungkiri bahwa dia selalu merasa santai dan bahagia berada di dekatnya. Sui Meiyin tidak hanya menjadi malu atau marah, matanya juga bersinar cerah saat dia terkekeh, bagus sekali. Jika itu yang kamu inginkan, maka aku akan menuruti keinginanmu, Kakak Yun. Namun, aku ingin tahu apakah istrimu akan menyetujui hal ini, Kakak Yun. Yun Ce menegakkan ekspresinya dan meninggikan suaranya, tidak ada wanitaku yang tidak menempatkan pelayanan suaminya sebagai prioritas tertinggi. Anda tahu, sepertinya Anda mempertanyakan harga diri maskulin saya. Yah, begitu, kamu luar biasa sekali, Kakak Yun. Aku pasti akan mematuhimu di masa depan juga, kata Sui Meiyin saat senyumnya semakin bahagia dan lebih nakal. Yun Ce merasa senang dengan dirinya sendiri ketika alisnya tiba-tiba terangkat tanpa peringatan. Sepertinya ada yang tidak beres tentang ini. Yun Ce tiba-tiba berbalik, dan dia disambut oleh pemandangan Mu Suanyin dan Xia Qingyue yang berdiri berdampingan kurang dari 10 langkah dari mereka. Mereka benar-benar diam dan tanpa ekspresi, dan entah sudah berapa lama mereka berada di sana. Kepala Yun Ce menjadi mati rasa saat dia menarik bibirnya sendiri, tapi gagal untuk tersenyum. Dia berkata dengan kaku, Tuan, Qingyue, Anda datang. Mu Suanyin terdiam. Xia Tiyue juga terdiam. Qingyue, kenapa kamu menyuruhku mengatakan hal itu kepada Kaisar Dewa Langit Brahma tadi? Yun Ce dengan paksa memulai pembicaraan. Alih-alih membalasnya, Xia Qingyue menoleh ke arah Mu Suanyin dan berkata, Seniormu, Qingyue ingin meminjam Yun Ce selama beberapa hari. Apakah itu tidak apa-apa? Tidak masalah. Bawa dia pergi kapanpun kamu mau, kata Mu Suanyin tanpa ragu sedikit pun. Kemana kamu akan membawaku, Qingyue? Sela Yun Ce, tunggu, bukan itu. Bukankah kalian seharusnya meminta izin terlebih dahulu padaku? Apakah kamu tidak akan bertanya kenapa, seniormu? Tanya Xia Qingyue dengan lembut setelah berbalik menghadap Mu Suanyin. Itu tidak perlu, Mu Suanyin meliriknya, kamu tidak akan menyakitinya, kan? Yun Ce, tentang itu, aku belum menyetujuinya. Baiklah, Xia Qingyue memberi hormat dengan tenang, Qingyue akan mengantarkannya dengan selamat kembali ke seniormu dalam 10 hari. Semuanya baik-baik saja selama dia masih hidup. Saya tidak keberatan jika dia kehilangan 1 atau 2 kaki. Mu Suanyin berkata sambil mendengus. Yun Ce, guru, ada beberapa hal yang perlu saya. Jika kamu tidak membutuhkannya, maka Qingyue akan membawanya pergi sekarang. Apakah tidak apa-apa, seniormu?
Tanya Xia Qingyue. Itu ide yang bagus. Lagi pula alam Snow Song tidak akan mendapatkan momen damai bersamanya. Mu Xuanyin segera menyetujui permintaannya. Jika itu kamu mungkin bisa mengendalikannya. Ayah, Sui Meiyin menempelkan jari ke bibirnya sambil berpikir. Lawanku sangat menakutkan, aku tahu aku seharusnya membawa kakak perempuanku di perbatasan Snow Song Realm. Mohon tunggu, Tuan Muda Sekte Huo. Sebuah suara ramah memanggil Huo Poyun saat dia hendak meninggalkan dunia nyata. Master Sekte Muda itu berbalik dan tersenyum pada sosok yang mengikutinya tanpa dia sadari. Tuan Muda Changsheng, saran apa yang kamu punya untukku? Hehe, Luo Changsheng tersenyum dan berkata, saran. Saya tidak berani. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Huo Poyun tersenyum tipis menjawab, tuanmu terluka parah, dan dia kehilangan banyak muka selama pertemuan itu. Saya seharusnya bersyukur bahwa Anda tidak menyalahkan saya atas hal ini, apalagi layak menerima ucapan terima kasih Anda. Tidak, Luo Changsheng menggelengkan kepalanya dan berkata, itu adalah dua hal yang berbeda. Apapun hasilnya, saya tidak akan melupakan kebaikan yang Anda tunjukkan saat itu. Jika ada kesempatan datang di masa depan, saya pasti akan membalas budi Anda. Tidak perlu. Huo Poyun menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Keputusan saya hari itu adalah keegoisan saya dalam berbicara. Anda sepenuhnya berhak berpikir bahwa saya mencoba memanfaatkan Anda. Hehe, kamu tidak perlu bersikap sopan, Tuan Muda Sekte Huo. Saya tahu bagaimana keadaannya. Luo Changsheng berhenti sejenak sebelum meratap dengan nada yang tampak biasa saja. Merupakan berkah seumur hidup untuk bertemu dengan seorang wanita yang membuatmu rela menghabiskan seluruh cintamu. Di sisi lain, kehilangan wanita itu karena orang lain adalah hal yang paling menyakitkan, terutama jika lawanmu adalah. Cukup. Senyum Huo Poyun langsung menghilang saat dia menyela Luo Changsheng. Tuan Muda, saya menghabiskan 3000 tahun di alam surga abadi bersama Anda. Aku tahu betapa kamu membenci Yun Ce. Aku cukup yakin rasanya lebih buruk jika tunduk pada seseorang yang kamu benci tanpa henti selama 3000 tahun, bukan? Kata-kata Huo Poyun sangat lugas dan tanpa emosi. Luo Changsheng menyipitkan matanya sebelum tiba-tiba tertawa, hahaha, mungkin kamu benar. Tapi memang begitulah nasibnya, bukan? Manusia tidak bisa menentang langit. Jika ini adalah kehendak takdir, maka takdir akan menentukan apakah Anda menginginkannya atau tidak. Apalagi yang bisa kamu lakukan, benarkan? Kalau begitu, mari kita anggap hari itu tidak pernah terjadi. Itu akan lebih baik bagimu dan aku, kata Huo Poyun. Luo Changsheng menatap Huo Poyun, senyumnya tidak pernah lepas dari wajahnya. Saya mengerti maksud Anda, Tuan Muda Sekte Huo. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun apa yang kamu kirim padaku hari itu, dan aku pasti tidak akan memberitahu Yun Ce. Saya, Luo Changsheng, setidaknya memiliki prinsip sebesar itu. Alam Dewa Api baru-baru ini menjadi alam bintang atas, dan itu akan memakan waktu lama sebelum mereka terbiasa dengan hukum kelangsungan hidup alam bintang atas. Jika Anda mengalami masalah selama periode ini, jangan ragu untuk menghubungi saya, Tuan Muda Sekte Huo. Setelah itu, Luo Changsheng berbalik dan terbang. Sosoknya dengan cepat melebur menjadi satu dengan latar belakang putih bersalju. Huo Poyun berkeliaran sebentar sambil terengah-engah. Dia pergi setelah beberapa saat. Yun Ce akan menemui Dewa Ice Phoenix setelah dia kembali ke alam Snow Song, tapi Xia Qingyue telah menyeretnya pergi segera setelah dia mengirim Realm King yang datang berkunjung setelah mendengar kedatangannya.
Dengan kekuatan Xia Tiyue, ia hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk terbang kembali ke alam Dewa Bulan, namun karena ia harus membawa beban bernama Yunce bersamanya, prosesnya memakan waktu jauh lebih lama dari biasanya. Di dalam bahtera berukuran rata-rata yang membelah ruang seperti sinar bulan, Xia Qingyue dan Yunce berdiri sendiri dan hanya ditemani satu sama lain. Meskipun alam Dewa Bulan tidak lagi memiliki istana langit bulan hilang, mereka masih memiliki banyak bahtera dan kapal dalam bermutu tinggi. Tentu saja, mereka jauh lebih lambat dan lebih rapuh dibandingkan dengan Vanishing Moon Celestial Palace, tapi sejauh ini Xia Qingyue tidak menunjukkan niat untuk mengambilnya kembali dari Yunce. "Apa yang kamu rencanakan denganku, Qingyue?" tanya Yunce sambil mengagumi punggung sempurna Xia Qingyue. "Terakhir kali kamu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan kali ini kamu menyeretku pergi dengan paksa. Kalian para wanita sungguh aneh, aku bersumpah. Bagaimanapun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika skenario terburuk tidak dapat dihindari, saya akan meminta senior Jie Yuan untuk melindungi alam Dewa Bulan." "Bukan itu," jawab Xia Qingyue dengan lembut. "Kamu tidak akan menunjukkan kepadaku kekuatan kekaisaranmu ketika kita mencapai alam Dewa Bulan, kan? Kami tidak menuju ke alam Dewa Bulan." "Hah?" Yunce mengangkat alisnya. "Kalau begitu, kemana kita akan pergi?" Xia Qingyue perlahan berbalik menghadap Yunce. Penerangan di dalam bahtera dalam itu sedikit buruk, tapi dia tampak bersinar dengan sendirinya seperti dia bermandikan cahaya bulan. Dia sangat cantik hingga hampir mengganggu. Alih-alih menjawab pertanyaan Yunce, dia malah berkata, "Jadi, kamu memang mati 3 tahun lalu. Apakah guru memberitahumu?" tanya Yunce setelah beberapa saat terkejut. "Dia memberitahuku banyak hal, termasuk hubunganmu dengan Dewa Bintang Pembantaian Surgawi." Mata Xia Tiyue sedikit berputar. "Sejak berita bahwa kamu memiliki kekuatan suci Dewa Jahat telah tersebar, banyak orang mengetahui bahwa hubunganmu dengan Dewa Bintang Pembantaian Surgawi mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Lagi pula, dialah yang mendapatkan darah Dewa Jahat yang tidak dapat dihancurkan di wilayah ilahi selatan sebelum menghilang selama 8 tahun. Lagi pula, kamu mengejutkan semua orang dengan pergi ke alam Dewa Bintang di akhir konvensi Dewa yang mendalam. Akan lebih sulit untuk tidak curiga bahwa hubunganmu dengannya tidak normal." Yunce sedikit mengerutkan bibirnya. "Aneh. Guru adalah orang yang berhati dingin, asosial, dan tidak percaya. Kenapa dia begitu mempercayaimu? Dia tidak hanya memberitahumu semua itu, dia bahkan membiarkanmu mengajakku keluar tanpa ragu-ragu. Kapan kalian begitu dekat satu sama lain? Apakah Anda sering mengunjungi guru selama beberapa tahun terakhir?" "Tidak. Bukan saja kami tidak dekat satu sama lain, kami juga jarang bertemu satu sama lain. Faktanya, kami berdua hanya bertemu sekali sebelum kamu kembali ke alam Snow Song. Saat itu, Mu Xuanyin menyelinap ke alam Dewa Bulan dan menanyainya tentang keberadaan Yunce setelah dia meninggalkan Yunce di alam Dewa Naga. Mengapa tuanku begitu mempercayaimu?" Yunce tidak dapat memahami hal ini, dan dia mungkin orang yang paling dekat dengan Mu Xuanyin. "Saya kira itu karena intuisi wanita," jawab Xia Qingyue. Yunce terdiam. "Ada satu hal tentang Dewa Bintang Pembantaian Surgawi yang mungkin tidak kamu ketahui." Xia Qingyue berkata pelan, "Saat kau dan aku jatuh ke tangan Qianye Yinger di alam Dewa Awal Mutlak, alasan kita bisa melarikan diri adalah berkat Dewa Bintang Pembantai Surgawi dan Dewa Bintang Serigala Surgawi. Merekalah yang menghentikannya saat kami berlari." Mata Yunce menjadi fokus saat mendengar ini.
Dia mungkin memperhatikan sesuatu dengan persepsi spiritualnya. Itu sebabnya dia mengikuti di belakang Qianye dan Guzu. Sepertinya dia sangat peduli padamu. Tidak heran kamu pergi menemuinya meskipun kamu tahu kamu akan mati di alam Dewa Bintang sebagai hasilnya. Hati Yunce tenggelam ketika dia memikirkan Jasmine, tapi ketika dia mengingat bahwa dia masih hidup dan sehat, bahkan bayi jahat pun tidak bisa membuat bayangan di hatinya. Juga, menurutku kamu ingat bahwa Qianye bukanlah satu-satunya yang mengejar kita saat itu. Ada juga seorang lelaki tua berbaju abu-abu yang sama kuatnya dengan Dewa Brahma manapun di alam Dewa Kerajaan Brahma. Pembantaian surgawi dan serigala surgawi adalah orang-orang yang menghentikan Qianye, tapi tuanmu adalah orang yang menghentikan orang tua itu. Apa? Yunce terkejut sekali lagi. Dia pingsan karena penyiksaan yang terlalu berat baginya. Jadi dia tidak melihat Jasmine, Caizi, atau sosok biru misterius. Dia telah menyegel auranya menggunakan energi es yang dalam dan menghindari penggunaan seni mendalam apapun saat bertarung melawan lelaki tua itu, tapi penyembunyiannya jelas tidak mudah dilakukan. Ini berarti dia mengambil risiko kehilangan alam Snow Song hanya untuk menyelamatkanmu saat itu. Xia Qingyue melirik wajah Yunce sebelum melanjutkan, sayangnya, Qianye dan lelaki tua itu pasti tahu bahwa pelaku misterius yang menghalangi mereka saat itu adalah dia sekarang. Yunce tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Anda meninggal secara tragis namun memuaskan demi cinta. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Anda telah gagal dalam Dewa Bintang Pembantaian Surgawi. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya berapa banyak orang yang mengorbankan darah hatinya hanya untuk membuatmu tetap hidup di alam Dewa Naga? Tahukah Anda bahwa mereka bahkan mempertaruhkan masa depan seluruh dunia bintang mereka? Memang benar, tapi kamu tetap saja mati. Katakan padaku, siapa lagi selain Dewa Bintang Pembantai Surgawi yang kamu lakukan dengan benar? Dia mengingat kemarahan Mu Xuanyin ketika dia kembali ke alam Snow Song. Emosinya kacau balau saat ini. Dia memperlakukanmu dengan sangat baik, kata Xia Qingyue. Yunce kembali ke bumi dan mengangguk kuat, guru selalu memperlakukan saya dengan sangat baik. Saya tidak dapat mengingat satu pun guru yang memperlakukan muridnya sebaik ini, meskipun saya memiliki seluruh sejarah alam Dewa Bulan di kepala saya. Tidak ada seorang pun yang pernah mengambil risiko bahkan dunia bintang yang mereka kuasai. Dia menatap Yunce dan bertanya pelan, kamu dan seniormu hanyalah guru dan murid, bukan? Yah, tentu saja. Yunce senang menatap mata Xia Qingyue, tapi kali ini dia memutuskan kontak mata dengannya dengan perasaan bersalah dan melihat keluar. Qingyue, kamu masih belum memberitahuku kemana kamu akan membawaku, dan apa yang kamu rencanakan. Xia Qingyue berhenti mendorong dan sedikit mengatupkan tangannya. Aku akan memberitahumu nanti, tapi jawablah pertanyaanku dulu, dan sebaiknya jujurlah padaku. Apa itu? Kamu, Xia Qingyue berhenti sejenak sebelum membuka bibir lembutnya, dapat mengendalikan energi kegelapan yang dalam, bukan? Yunce tiba-tiba berbalik untuk menatapnya dengan heran. Kamu boleh santai. Ingatlah bahwa baik Anda maupun saya tidak dilahirkan di alam dewa. Keengganan kami terhadap energi mendalam kegelapan tidak sekuat penghuni di sini, kata Xia Qingyue dengan acuh tak acuh. Reaksi pertama Yunce adalah menyangkal hal ini sepenuhnya, tapi dia tidak bisa memaksakan kata-kata itu keluar dari tenggorokannya saat dia menatap matanya dan mendengarkan kata-katanya. Dia berseru keheranan, bagaimana Anda tahu, apakah guru memberitahu Anda tentang hal ini? Tidak, mustahil. Guru tidak akan pernah memberitahumu hal ini. Oh,
Kali ini, Xia Qingyue lah yang terkejut. Jadi seniormu juga tahu tentang ini. Yun Ce terdiam. Saya pikir begitu. Kamu memang memiliki energi kegelapan yang mendalam di dalam dirimu. Meskipun dia hampir yakin bahwa Yun Ce memiliki energi kegelapan yang dalam sejak lama, konfirmasi ini masih memenuhi dirinya dengan perasaan yang rumit. Dia adalah penghuni alam rendah, jadi keengganannya terhadap energi mendalam kegelapan tidak sedalam penduduk setempat, tapi akal sehat di sini dan ingatan Kaisar Dewa Bulan sebelum dia masih memberitahunya lebih dari yang dia inginkan betapa bencinya seorang iblis berada di alam dewa. Bagaimana kamu tahu? Yun Ce bertanya dengan mata terbuka lebar. Dia hanya menggunakan energi kegelapan 2 kali dalam beberapa tahun terakhir, sekali ketika dia ditemukan oleh Mu Suanyin ketika dia sedang memperbaiki penghalang kegelapan di dunia kegelapan, dan sekali lagi ketika dia memintanya untuk menunjukkan bukti. Selain itu, dia telah mengendalikan energi kegelapannya dengan sempurna. Bahkan kebocoran yang tidak disengaja pun tidak mungkin terjadi. Jie Yuan tidak mungkin memberitahunya, bukan? Sebulan yang lalu di alam dewa surga abadi, aku merasakan kegelisahan darimu beberapa kali saat kamu memurnikan energi iblis bayi jahat Qianye Fantian. Saat itu, Anda memberitahu saya bahwa Anda berencana meracuninya. Kalau dipikir-pikir, kamu berencana meracuninya menggunakan mutiara racun langit, bukan? Apa hubungannya dengan energi kegelapanku yang dalam? Yun Ce semakin bingung. Pada saat itu, kamu membiarkan sesuatu lolos. Xia Qingyue meliriknya sekilas sebelum berkata, kamu tadi mengatakan bahwa kamu bisa menyembunyikan racun di dalam aura iblisnya tanpa dia sadari sama sekali. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi ini menyiratkan bahwa kamu mampu mengendalikan energi iblis kegelapan sampai batas tertentu. Ini berarti kamu mampu memanfaatkan energi kegelapan yang mendalam. Tidak hanya itu, tingkat energi mendalam kegelapan yang dapat Anda kendalikan seharusnya cukup tinggi. Yun Ce benar-benar tercengang dengan penjelasannya. Itu saja. Apakah itu tidak cukup? Xia Qingyue membalas sambil melirik ke arahnya. Saya tidak membicarakan hal itu. Mata dan mulut Yun Ce berkedut tak terkendali. Itu adalah komentar yang tidak disengaja. Saya bahkan tidak akan mengingatnya sekarang jika Anda tidak menyebutkannya. Tapi entah bagaimana Anda bisa menebak dari sini bahwa saya memiliki energi kegelapan yang mendalam di dalam diri saya. Aku tidak, sungguh, bukankah menurutmu kamu terlalu sensitif? Aku tidak terlalu sensitif, kaulah yang terlalu santai. Tapi Xia Qingyue menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak, mungkin kamu tidak berdaya karena aku. Kenapa aku harus berjaga-jaga di depanmu? Kamu mungkin adalah Kaisar Dewa Bulan bagi orang lain, tetapi kamu akan selalu menjadi istri resmiku, Xia Qingyue. Selain itu, kamu adalah satu-satunya teman lama yang kumiliki di seluruh alam dewa. Mengapa saya harus berbicara atau bertindak hati-hati di sekitar Anda? Yun Ce tiba-tiba meledak dengan rasa malu. Xia Qingyue menjawab dengan acuh tak acuh, apakah kamu lupa? Kami sudah. Cih. Yun Ce mengerutkan bibirnya dan memotong Xia Qingyue sambil mendengus mengejek. Mau mengungkit kontrak pernikahan kita yang robek lagi, bukan? Sudah kubilang itu tidak ada gunanya. Catatan pernikahan kami masih tersimpan dengan baik di Floating Cloud City, dan saksi pernikahan kami masih hidup dan sehat. Menurut hukum kota awan terapung, kau dan aku adalah suami istri kecuali aku telah menceraikanmu, atau jika kau membawa bukti kegagalanku memenuhi tanggung jawab suamiku ke pengadilan dan menjalani proses pembatalan pernikahan yang berbelit-belit. Kalau tidak, kita akan selalu menjadi suami istri. Menurut Anda,
Merobek akad nikah dianggap sebagai pembatalan pernikahan secara resmi. Kaisar Dewa Baru dari alam Dewa Bulan sangat kekanak-kanakan. Xia Qingyue tidak bisa berkata apa-apa untuk sementara waktu. Omong-omong, tugasmu sebagai seorang istri adalah mengisi pikiranmu dengan tanggung jawab sebagai istri, dan romansa ketika kamu berbicara dengan suamimu, tapi kamu cukup. Mari kita bicara bisnis, ya. Sela Xia Qingyue dengan nada lembut yang entah bagaimana terdengar dingin sekaligus lembut. Yun Ce dengan patuh menghentikan kata-katanya dan meliriknya dengan tenang. Perubahan yang dialami Xia Qingyue begitu besar sehingga dia bisa kehilangan akal sehatnya. Xia Qingyue selalu memiliki temperamen yang dingin, tetapi bahkan sebelum mereka menikah, atau ketika mereka bertemu satu sama lain untuk pertama kalinya di alam dewa, dia masih merasa bersalah dan bingung ketika dia menculiknya di Vanishing Moon. Rasa malu dan marah ketika dia memanfaatkannya, ketakutan dan kepanikan ketika Qianye memburu mereka, kebencian dan bahkan air mata. Tapi sekarang, seolah-olah pikirannya telah ditempa oleh waktu ribuan, bukan puluhan ribu tahun. Dia sangat keren dan tenang hari ini hingga hampir menakutkan. Bukan saja dia sangat teliti, dia sama sekali tidak bereaksi baik secara nyata maupun tidak terhadap kata-katanya. Yang dia katakan hanyalah, cukup. Mari kita bicara bisnis, ya. Apa yang akan aku minta padamu lakukan adalah terkait dengan energi kegelapan yang mendalam milikmu. Ini akan layak untuk dicoba bahkan jika kamu tidak memiliki energi kegelapan yang mendalam, tetapi tingkat keberhasilan rencanaku akan turun banyak. Ada baiknya jika skenario terbaik tersedia, kata Xia Qingyue. Dijatuhkan oleh teguran lembut, Yun Ce tidak punya pilihan selain menenangkan diri dan berbicara bisnis, apa sebenarnya yang kita coba lakukan? Kami sedang mencari jimat pelindung untukmu. Suara Xia Qingyue selembut angin biasanya. Saat ini, kamu masih dalam bahaya besar. Namun Yun Ce sama sekali tidak setuju dengan pernyataannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, Qingyue, ini mungkin terdengar seperti membual, tapi aku cukup yakin aku adalah orang paling aman di seluruh alam dewa saat ini, bukan? Yun Ce tidak membual sedikit pun. Kedatangan Jie Yuan telah mengubah hukum kelangsungan hidup di dunia ini sepenuhnya, dan semua orang yang pernah berdiri di puncak rantai makanan tidak punya pilihan selain menjilat Yun Ce agar hidup damai. Bahkan jika para dewa iblis itu kembali dan membantai setiap makhluk hidup di seluruh dunia, Yun Ce akan tetap aman dan sehat. Itu bahkan bukan tentang kekuatan ilahi dewa jahatnya. Hidupnya terikat pada Honger, dan Jie Yuan tidak akan pernah membiarkan dewa iblis itu menyakitinya sedikit pun. Jimat. Apakah ada jimat yang lebih kuat dari Jie Yuan di seluruh dunia?